Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bimantoro dengan NIM akhir 254 dari kelas pemodelan dan simulasi data C. Oke, jadi untuk project kali ini saya menggunakan user segmentation dari MySkill, yang dimana user segmentation ini dia menggunakan metode RFM atau resensi, frekuensi, dan Monterey. Jadi untuk kegunaan dari user segmentation sendiri itu adalah ketika kita mempunyai bisnis atau mempunyai suatu misalkan ada kita membuat bisnis antara customer dan kita. Nah, jadi user segmentation ini berguna apabila kita pengen mengetahui nih seberapa banyak user-user yang mereka itu royal atau tidak ke kita, habis itu berapa banyak juga customer-customer yang baru, dan juga kita dapat mengetahui secara individualisme dari mereka juga. Jadi untuk user segmentation di sini juga sangat berpengaruh terhadap perilaku dari si customer. Jadi bisa dibilang untuk metode RFM ini sendiri berdasarkan dari event driven-nya mereka gitu. Jadi berdasarkan dari perilaku mereka dan juga dari waktu juga. Karena kita menghitung berdasarkan dari nilai yang dari tanggal yang baru gitu. Kapan mereka, seberapa sering mereka berinteraksi dengan kita, habis itu seberapa banyak juga mereka berinteraksi dengan kita, habis itu seberapa baru mereka berinteraksi dengan kita. Misalkan mereka baru berinteraksi dengan kita itu kemarin gitu. Kemudian yang terakhir kita juga dapat mengetahui eh, kapan, maaf, eh, total dari mereka nge-spend uang di kita. Seperti itu. Untuk projectnya sendiri di sini menggunakan Google Colab. Jadi diawali pertama mengimport package package, kemudian di sini untuk mendapatkan file dari datanya. Di sini ada datanya itu disediakan oleh pihak mereka dari MySkill-nya. Udah untuk contoh datanya seperti ini. Jadi ada order ID, product name, quantity, order date, price, dan customer ID-nya. Gitu. Nah, di sini kalau lihat dari datanya, itu masih ada beberapa data-data yang nol atau kosong ya. Mulai dari customer ID dan lain-lain. Dan kemudian untuk tahap selanjutnya, di sini membuat data cleaning atau data cleansing ya di sini untuk membersihkan data-data yang sekiranya itu berpengaruh ketika kita membuat RFM-nya. Nah, di sini pertama itu menghapus kolom-kolom date. Nah, maaf, membuat kolom date, bisa menghapus semua baris tanpa customer ID. Jadi ini yang low label dan juga berlaku di product name. Habis itu membuat semua product name ini menjadi huruf kecil. Dan habis itu menghapus semua baris dengan product code atau product name test di sini. Kemudian membuat kolom order status dengan nilai cancel jika ada order yang diawali dengan huruf C. Seperti itu. Itu berdasarkan dari eh, ini ya, berdasarkan dari order ID-nya. Jadi kalau misalkan C dia cancel, kalau misalkan ini deliver. Kemudian kita bisa mengubah nilai quantity yang negatif menjadi positif karena nilai negatif tersebut hanya menandakan order tersebut cancel gitu. Bisa menghapus baris dengan price bernilai negatif, membuat nilai amount, membuat nilai amount di sini. Yaitu perkalian antara quantity dan price-nya, bisa mengganti product name dari product code seperti itu. Habis itu ini mengupdate customer ID menjadi string dan menghapus outlier-nya. Oke. Nah, di sini untuk RFM segmentation itu untuk tabelnya seperti ini. Jadi dia berdasarkan dari frekuensi dan juga resensinya. Jadi misalkan resensi itu dia paling baru, eh, makin tinggi nilainya, dia berarti makin baru berinteraksi dengan kita. Semakin rendah berarti dia sudah lama tidak membeli di kita gitu. Jadi kalau untuk frekuensi itu seberapa sering customer tersebut eh, belanja atau berinteraksi dengan kita gitu. Jadi misalkan di sini contoh, terdapat frekuensi yang rendah satu dan juga tapi dia nilai resensinya tinggi, yang artinya dia masuk ke dalam kategori nih customer. Nah, apabila dia itu termasuk ke dalam resensi nilai skornya 5 dan frekuensinya 5, dia masuk ke dalam kategori champion. Begitu juga yang lain-lain. Oke. Kemudian selanjutnya di sini membuat RFM segmentation-nya. Jadi kita harus pertama membuat agregat data transaksi ke bentuk summary total. Jadi di sini si kita membuat variabel df user ini untuk
grup by si customer ID-nya. Jadi kita bisa tahu nih customer tersebut dia udah berapa kali dia ngorder, habis itu kapan order terakhir, max order date, dan juga total total dari order value-nya. Jadi nilainya itu. Kemudian di sini ada membuat kolom jumlah hari. Nah, ini dia jumlah harinya diambil pertama data paling terakhir ya, date max sejak order terakhir. Jadi kita di sini membuat day sign slice order. Jadi berdasarkan hari terakhir ini dikurang dari max order date-nya seperti itu. Nah, nilai yang ini nanti akan digunakan untuk menghitung resensinya. Oke. Nah, selanjutnya di sini menghitung nilai dari resensinya, resensi skornya. Nilai resensi score itu dia berdasarkan batas-batas dari size day size slash order ya. Jadi dia dari yang min dulu, ini dari min atau paling yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, ini dia juga kuartil ya. Ada P20, P40, P60 sama P80. Jadi dia berdasarkan persen-persenannya. Baru nanti dia dikasih label. Untuk label di sini ada 5. Ada 5 label untuk resensi skornya dari 1 sampai 5 ya. Nah, ini juga berdasarkan yang ada di visualisasi tadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini menghitung nilai frekuensinya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu dari datanya yang user info ini. Kita bisa lihat sini udah menambahkan resensi core di dalam data si DF user tadi ya. Seperti itu. Nah, terus DF kita membuat lagi frekuensi skornya. Ini kurang lebih sama kayak yang resensi score, tapi dia berdasarkan dari order count-nya atau berapa banyak dia itu mengorder ya di sini. Kemudian sama juga dikasih 5 label. Dan kalau kita lihat datanya di sini ada frekuensi score. Nah, yang terakhir ini membuat monetary score-nya berdasarkan dari total order value-nya. Seperti itu. Kemudian, nah di sini kita membuat segmen. Jadi kita berdasarkan dari resensi score dan frekuensi score-nya. Jadi kita membuat kolom segmen yang artinya jika dia itu resensi skornya sama dengan 5 dan ini yang 4, nanti masuknya ke mana gitu. Seperti itu. Ini kan masuknya ke champion ya. Terus seperti itu. Kemudian di sini juga dikasih label juga kalau misalkan ada 10 label, ada champion, loyal customer, potential loyalties, cannot lose them, need attention, new customer, promising, at risk, about to sleep, dan hibernating. Dan yang terakhir tuh ada unclassified ya. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan dari segmennya tadi, kita berhasil membuat setiap user itu kita udah tahu gitu. Dia masuknya ke dalam kategori apa klasifikasinya. Jadi kurang lebih untuk segmen ini dia target kelasnya kemana. Nah, di sini untuk customer contoh customer ID yang punya nilai 1, 2, 3, 4, 6, dia itu masuk ke dalam at risk, ke dalam kategori 8. Betul. Kemudian selanjutnya di sini kalau kita lihat datanya udah ada kolom segmen di bagian sini ya. Terus yang terakhir kita menampilkan summary dari RFM segmentation-nya berupa banyaknya pengguna, rata-rata dan median, dan total order value dan jumlah hari sejak order terakhir. Jadi ini berdasarkan dari segmen yang tadi. Nah, di sini kalau bisa dilihat ini merupakan keseluruhan data dari eh, yang udah ada. Yang udah ada itu yang semua customer yang tadi. Nah, ini yang udah dari cleansing tadi. Nah, di sini kita bisa lihat nih persentase dari setiap kategorinya atau setiap target cost-nya. Contoh misalkan kategori yang punyanya new customer. Ternyata new customer ini dia sebanyak 1,3% dari total customer. Seperti itu untuk yang ini. Kemudian terakhir di sini step untuk membuat visualisasinya. Jadi di sini ada hibernatingnya ternyata 27%, habis itu di sampelnya ternyata 550%, seperti itu. Nah, ini berdasarkan dari si ini ya tadi. Jadi kalau ini dia bukan berdasarkan dari XG-nya, tapi berdasarkan dari total persenannya. Seperti itu. Jadi dia semakin besar, semakin ini untuk visualisasinya. Seperti itu. Oke, untuk di laporannya juga kurang lebih sama seperti ini. Oke, oke, oke. Mungkin itu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.